Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, analisis survival kelas A, dalam memenuhi tugas tim based project dengan judul analisis survival pada kasus pasien miokard akut dengan pendekatan strategic Fox regression akan menyampaikan presentasi kami. Yang pertama itu ada anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Maya Robiani, kemudian ada saya sendiri Muhammad Afif Hilmi, yang ketiga Mita Agisa Putri, dan yang terakhir ada Nindi Fitrahul Nisa. Kemudian untuk pendahuluan, penyakit infak miokard akut atau IMA merupakan penyakit yang termasuk dalam golongan penyakit jantung koroner atau BJK. Di Indonesia, BJK telah menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit kardiovaskular 7,4 juta atau 42,3% disebabkan oleh penyakit jantung koroner atau BJK dan 6,7 juta atau 38,3% disebabkan oleh stroke. Selain itu, berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga nasional atau SKRTN pada tahun 2002, kematian akibat BCK yaitu sebesar 16% dengan angka kematian tertinggi terjadi pada IMA yaitu sebesar 13,49%. Dan itu yang pertama ada langkah-langkah analisis. Yang pertama itu eksplorasi data melalui analisis deskriptif terhadap seluruh perubahan. Yang kedua, estimasi parameter model Cox proportional hazard. Yang ketiga, pemeriksaan kesesuaian model terbaik. Yang keempat, pemeriksaan asumsi proportional hazard. Yang kelima, pembentukan serata terhadap variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Dan yang keenam, interpretasi hasil dari pembahasan model regresi Cox stratified. Dan untuk deskripsi data, penelitian dengan analisis survival ini melibatkan 92 sampel pasien penderita miokard akut. Terdapat sebanyak 79 data pasien miokard akut yang tersensor, sedangkan 13 data sisanya tidak tersensor. Pasien rata-rata dirawat inap selama 10 hari, usia pasien rata-rata yaitu 56 tahun, dengan usia tertinggi yaitu 81 tahun dan usia terendah 37 tahun. Pasien yang menderita miokard akut lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Dan berikut merupakan lampiran tabel estimasi parameter model Cox proportional hazard yang dapat dilihat pada layar. Kemudian pada tabel terlihat bahwa seluruh variabel selain variabel memiliki p-value lebih dari alpha atau 0,05, sehingga disimpulkan bahwa hanya variabel LDL yang memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu survival pasien penderita miokard akut, sedangkan 10 variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian untuk prosedur backward dilakukan dengan cara mengeliminasi variabel penjelas yang tidak signifikan atau p-value terbesar yaitu lebih dari 0,05 dari model yang akan dibentuk. Misalnya pada model Cox proportional hazard, prosedur backward, pertama, variabel usia akan dieliminasi dan tidak diikutsertakan pada model karena memiliki p-value terbesar yang tidak signifikan. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hasil signifikansi parameter Cox proportional hazard, prosedur backward atau eliminasi angka mundur. Untuk prosedur backward yang pertama, hasilnya yaitu dari 10 variabel penjelas, hanya variabel LDL yang signifikan. Kemudian variabel gender akan dieliminasi karena memiliki p-value terbesar yang tidak signifikan. Untuk backward kedua, tetap hanya variabel LDL yang signifikan, kemudian variabel merokok akan dieliminasi karena memiliki p-value terbesar yang tidak signifikan. Proses ini terus berlanjut hingga backward ke-10. Nah, di backward ke-10 itu model LDL tidak signifikan dengan p-value sebesar 0,137. Next, kemudian untuk tabel nilai AIC tiap model digunakan untuk menentukan model terbaik. Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa model 10, yaitu model Cox proportional hazard dengan prosedur backward ke-9, merupakan model terbaik. Selain itu, disimpulkan pula bahwa variabel LDL berpengaruh signifikan terhadap waktu survival pasien penderita penyakit miokard akut. Untuk selanjutnya yaitu uji log-rank. Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis 0. Secara umum, variabel LDL dan kolesterol total tidak memberikan efek yang signifikan atau berbeda secara nyata terhadap lama pasien menderita penyakit miokard akut. Untuk hipotesis alternatifnya, secara umum variabel LDL dan kolesterol total tidak
maaf, harusnya memberikan efek yang signifikan atau berbeda secara statistik terhadap lama pasien penderita penyakit miokard akut. Hasil yang diperoleh yaitu sebesar 0,1 untuk p-value-nya, yang menyatakan bahwa secara umum variabel LDL dan kolesterol total tidak memberikan efek yang signifikan atau berbeda statistik terhadap lama pasien penderita penyakit miokard akut. Selanjutnya yaitu ada uji kesesuaian model. Pengujian kesesuaian model ini dilakukan dengan statistik uji likelihood ratio test untuk mengetahui apakah model yang terbentuk sudah tepat atau belum. Hipotesisnya yaitu untuk hipotesis 0 yaitu model tidak sesuai, dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu model sesuai. Diperoleh p-value sebesar 0,2, di mana lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 diterima, dan disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa model yang terbentuk berkemungkinan besar memiliki kesalahan atau error di atas 5%. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan asumsi proporsional hazard, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk proportional hazard sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana hazard rasio bersifat konstan terhadap waktu. Pemeriksaan asumsi proportional hazard ini dapat diuji dengan menggunakan metode uji goodness of fit menggunakan residual Schonfeld. Pada kedua variabel di atas, diketahui bahwa p-value lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara waktu survival dengan Schonfeld residual dari variabel kolesterol total dan LDL sehingga asumsi proportional hazard ini terpenuhi. Ditunjukkan grafik seperti pada layar, karena asumsi proportional hazard masing-masing variabel pada model terpenuhi, maka tidak perlu dilakukan metode stratified Cox. Baik, selanjutnya untuk stratifikasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi stratifikasi yaitu merupakan suatu mode untuk mendefinisikan variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard sebagai strata. Jadi kategorisasi dalam pembentukan strata itu tidak perlu dilakukan jika variabel telah berupa kategori. Pada penelitian kali ini, kelompok kami memisalkan bahwa variabel kolesterol total pada model yang terbentuk itu tidak memenuhi asumsi proportional hazard, sehingga perlu dilakukan metode stratified Cox. Kemudian ada model regresi Cox stratified. Model regresi Cox stratified yang dibentuk hanya akan memuat variabel LDL sebagai variabel penjelas karena variabel kolesterol total distratifikasi. Dengan bantuan software R, maka diperoleh estimasi parameter model sebagai berikut. Next. Nah, pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai p-value yaitu 0,0348 yang artinya kurang dari alfa, di mana alfa yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel LDL memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu survival pasien penderita penyakit miokard akut. Jadi apabila kolesterol LDL itu meningkat 1 mg per dl, maka peluang resiko pasien penderita miokard akut meninggal akan bertambah besar 0,987032 hari. Kesimpulannya, yang pertama, model regresi Cox terbaik yang terbentuk untuk permasalahan pada data pasien miokard akut yaitu bisa dilihat pada layar, yaitu HTXT itu H0T EXP dikali 0,2164 kolesterol total ditambah 0,0333 LDL. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu variabel LDL berpengaruh secara signifikan, namun tidak ada variabel yang distratifikasi karena memenuhi asumsi hazard proporsional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada saran maupun pertanyaan, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Friska dari kelompok 7, izin bertanya.
di situ kan ada grafik yang bagian pemeriksaan asumsi proporsional hazard. Nah, di situ saya ingin bertanya bagaimana cara interpretasi grafik tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman pembahas. Iya, Rani dari kelompok 7 izin bertanya. Itu tadi kan di model AIC-nya kan ada katanya kan harus pilih yang paling terkecil ya. Tapi dari teman-teman kelompok 6 sendiri tadi tidak memilih nilai yang paling kecil, itu kan harusnya model 11 ya. Tapi yang dipilih teman-teman itu model 10. Nah, kenapa dipilih model yang 10 ya? Mungkin ada pertimbangan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman? Oke, baik. Saya izin bertanya. Untuk stratified COX ini sendiri kan itu salah satu metode untuk mengatasi karena ada pelanggaran asumsi proportional hazard kan. Salah satu metode lainnya juga kan ada extended COX. Nah, menurut kalian dari kedua metode ini, adakah metode yang lebih baik dalam menangani permasalahan pelanggaran asumsi ini, atau keduanya sama saja, atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan keempat dari teman-teman? Oke, mungkin sambil menunggu nanti ada pertanyaan selanjutnya, kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama. Baik, saya Meita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Friska terkait interpretasi dari grafik. Jadi grafik yang tadi kami tampilkan itu merupakan grafik plot residual dari Schoenfeld. Jadi pada asumsi proportional hazard sendiri itu dikatakan terpenuhi apabila residual dari Schoenfeld-nya itu tidak tergantung pada waktu survival. Nah, waktu survival yang kita ketahui sendiri itu konstan, baik itu konstan menurun seperti itu. Jadi karena pada grafik tadi terlihat pada plot datanya itu acak, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi proporsional hazard-nya terpenuhi. Seperti itu, Friska. Apakah ada tanggapan lebih lanjut? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih, Friska. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Maya mau menjawab, silakan. Oke, jadi aku bakal jawab pertanyaan dari Rani. Mungkin Afif bisa tolong share screen di bagian model IC. Tadi pertanyaannya ya, kenapa model yang terbaik itu nggak dipilih pada model 11, padahal nilai IC-nya paling kecil. Nah, itu karena pada model 11, di analisis yang udah kami lakukan, itu ternyata variabel LDR-nya jadi tidak berpengaruh. Sedangkan pada model ke-10, dengan nilai IC 106,3215, itu masih terdapat variabel yang signifikan, yaitu variabel LDL, meskipun variabel kolesterol totalnya tidak signifikan. Nah, seperti yang tertampil pada layar, pada metode backward ke-9, itu variabel LDL-nya masih ada yang signifikan, sehingga kami memilih bahwa model tersebut adalah model yang terbaik, meskipun bukan nilai IC yang paling kecil. Jadi seperti itu. Mungkin ada feedback dari Rani? Tidak ada, cuman mungkin mau saran sedikit. Mungkin dari dari PPT dan
laporannya mungkin sudah baik, cuma mungkin masih ada beberapa typo dan mungkin ada kesalahan penulisan, itu mungkin bisa diperbaiki lagi. Itu sih mungkin dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Saya ini mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ardo. Tadi pertanyaannya dari model regresi extend Cox atau metode dari stratified Cox itu lebih efektif atau bagus yang mana begitu ya. Jadi yang pertama itu kan ada model regresi stratified Cox. Itu merupakan perluasan dari model Cox proporsional yang gunanya untuk mengatasi variabel bebas yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Kemudian untuk model extend Cox itu variabelnya melibatkan waktu T. Jadi variabel itu disebut variabel time dependent. Kemudian untuk menyatakan lebih bagus yang mana, untuk itu tergantung pada data masing-masing ya. Kemudian untuk data yang ada di kelompok kami, itu kami juga masih belum tahu yang pasti apa, karena dari kami belum mencoba untuk menggunakan metode extend tersebut. Jadi untuk nanti penggunaannya itu lebih bagus yang mana, itu bisa dicoba dua-duanya dan bisa dibandingkan, karena setiap data itu nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda begitu. Apakah cukup menjawab atau masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman yang lain. Apakah masih ada saran atau pertanyaan lain? Mungkin bisa reaction jempol kalau udah nggak ada. Oke, baik. Kalau misalkan dari teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan dan saran, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan bahasan dari teman-teman. Nanti kami akan memperbaikinya. Kemudian semoga hari ini bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.